Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Ramadan, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi, angkatan 2019. Pada kali ini saya ingin menerangkan topik yang saya ambil pada mata kuliah Knowledge Management System, tugas besar 1. Nah, pada kali ini topik yang saya ambil yaitu metode mind mapping dalam pengembangan topik penelitian pajak pertambahan nilai atau PPN. Topik penelitian di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN semakin berkembang. Hal ini dibuktikan dari semakin variatifnya topik penelitian di bidang PPN selama periode penelitian, yaitu 10 tahun. Topik penelitian pada jurnal online internasional tidak hanya di bidang akuntansi, ekonomi, dan hukum. Topik yang digunakan meliputi administrasi, publik, akuntansi, kapital market, ekonomi, etika, hukum, ilmu politik, kebijakan, komunikasi, perilaku, psikologi, dan lain-lain. Topik penelitian yang paling sering digunakan dalam penelitian perpajakan adalah mengenai kebijakan, sedangkan negara yang paling sering melakukan penelitian mengenai pajak pertambahan nilai adalah negara yang berasal dari benua Eropa. Nah, berikut adalah mind mapping yang saya buat. Topik penelitian perpajakan tidak hanya terdiri dari hukum, ekonomi, dan akuntansi. Topik penelitian perpajakan dapat dikaitkan pula dengan topik lain seperti kebijakan, kepentingan publik, perilaku, sistem informasi, dan topik lain. Topik lain merupakan topik perpajakan selain pajak pertambahan nilai. Topik tersebut meliputi PPh, pajak internasional, dan juga cukai. Topik penelitian dapat dipetakan lagi menjadi subtopik sehingga menjadi semakin berkembang. Akuntansi dapat dibagi menjadi subtopik meliputi akuntansi pajak, dan pasar modal. Hukum dapat dibagi menjadi subtopik meliputi penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Perilaku dapat dikelompokkan menjadi etika, psikologi, kepatuhan, dan komunikasi. Ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi subtopik meliputi ekonomi makro, ekonomi mikro, dan juga strategi bisnis. Kebijakan dapat diklasifikasikan menjadi subtopik berupa fiskal, publik, dan ilmu politik. Kepentingan publik terbagi menjadi administrasi publik dan pelayanan publik. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, dan juga kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.